Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Walhamdulillahi alladzi asbagha 'alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyul ummi wal arabi al-mab'uth kitabul mubin la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwan dan juga akhwat, jika ada yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada sahibul hajah, yakni Bapak Haji Amsir, Bapak Haji Amsir, mertua dari Amir Ta'lim Al-Ustadz Ninta, dan juga khususon, kalau udah khususon ini sering ikut ngumpul sama masyarakat, khususon ila Ustadzina Al-Mukarram Naibul Imam Ustadz Marian Mariono rahimahullah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan juga para rais, para umara yang senantiasa Allah berikan keberkahan dalam menetapi al-jamaah ini sampai akhir hayat. Para hamba Allah, di malam hari ini yang insya Allah kita diberkahi oleh Allah ini, kita sama-sama bersimpuh di hadapannya untuk mengabdikan diri, untuk memohon pertolongan dan memohon atas segala kebutuhan kita kepada Allah melalui amalan-amalan yang dicontohkan oleh manusia pilihannya, yaitu Muhammad SAW. Karena sebagai orang yang tahu terima kasih kepada Allah adalah orang yang tahu menggunakan nikmat dengan amalan yang tidak mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi hadis Rasulullah mengatakan, man an'amallahu alaihi ni'matan fa innallaha yuhibbu ayyara atharu ni'matihi 'alal khalq. Barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah dengan sebuah kenikmatan, sesungguhnya Allah sangat suka melihat bahwa kenikmatan itu digunakan oleh hambanya. Nah, tentunya menggunakan nikmat ini adalah syaratnya sesuai yang Allah inginkan. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa nikmat kita sudah begitu banyak yang tidak akan bisa kita hitung dan tidak akan bisa kita bandingkan dengan barang berharga apapun. Nah, cara mensyukuri nikmat itu adalah menggunakan nikmat itu dengan perintah Allah, bukan dengan sekehendak kita. Allah suka. Innallaha yuhibbu ayyara atharu ni'mati. Allah suka melihat hambanya itu menggunakan nikmatnya itu sesuai dengan perintah yang Allah sukai. Salah satunya adalah kita berkumpul ini. Semoga Allah mencintai kita. Ya. Karena biasanya umat Nabi Muhammad itu yang dicari adalah yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, mencari fadilah Allah. Artinya fadilah itu keutamaan-keutamaan Allah. Dari setiap amalan ini pasti kita tahu ada keutamaan-keutamaannya. Jika kita berwudu, kita mencuci tangan kita, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita akan terhapus.
ila akhir qatril ma, sampai tetesan air terakhir. Jika kita mencuci wajah kita, maka dosa-dosa yang berasal dari wajah kita terhapus. Kemudian jika kita sholat 5 waktu, kafaratun lima bainah, akan dihapuskan dosa-dosa di antara satu sholat ke sholat yang lainnya, selama dia tidak syirik. Kemudian kita membaca Al-Quran, maka fadilahnya adalah kita menjadi orang yang terbaik. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Baca Quran bukan semuanya, tapi per huruf kita mendapatkan fadilah. Falahu hasanah, satu huruf dapat 10. Fal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 10, satu kebaikan itu dikalikan 10. Berapa tadi itu ayat yang sudah kita baca huruf-huruf. Nah, itu fadilah-fadilah. Nah, kalau kita sudah dapat fadilah-fadilahnya, ujung-ujungnya adalah mencari ridho Allah. Kira-kira yang saya baca ini udah tahu fadilahnya, Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Nah, di antara amalan-amalan yang lain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang hadis Rasulullah SAW ucapkan, innallaha yardha lakum thalathan wa yasqatu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridho terhadap 3 perbuatan, dan Allah pun murka terhadap 3 perbuatan. Insyaallah kitabnya para hamba Allah sudah punya semua nih, ikhtisar ini ya, ikhtisar ini. 3 perbuatan apa yang Allah ridho? Pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini udah jelas nih, nggak boleh syirik. Hendaklah kita menyembah Allah, jangan syirik. Yang kedua adalah wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kamu berpegang teguhlah kamu kepada Allah, tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Tadi dibacakan ayatnya, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Itu nanti ada terusan bacaannya tuh. Sampai ayat berapa tadi Naib bilang? Sampai laisu sawa'a min ahlil kitab, dan seterusnya. Ciri-ciri orang yang ahli kitab beneran itu, yang beriman kepada Allah itu orang-orang yang beramal soleh. Cirinya yang bagaimana? Antu'minu billahi wal yawmil akhir wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa sari'una fil khairat. Sari'un, orang yang bersegera. Wa'tasimu, alhamdulillah kita sudah beriktisam, berada dalam satu wadah, terpimpin. Jadi kita tidak seperti anak ayam yang kehilangan induk. Ada informasi ke kanan, ikut ke kanan, informasi ke kiri, ke kiri. Kita udah ada pegangannya, udah punya amir. Jadi insya Allah kita terpimpin. Insya Allah kita terhindar dari fitnah. Insya Allah kita berada dalam satu shaf. Insya Allah kita berada dalam satu harakah menuju mardatillah. Amin. Nah, yang ketiga adalah anta'budullah wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang ketiga adalah antanasahu ala mawallahu Allah, ala man wallahu amrullah, dan saling menasihati kepada siapa yang Allah berikan amanat tentang keumatan. Di sini ada amir, ana diamanatkan dakwah, kemudian ada naib, ada amir ta'lim, ada amir yasah, dan para bitonah-bitonahnya saling nasihat. Itu ciri bahwa kita adalah orang yang beriman. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan bersabar kita nih bersama orang-orang yang udah jelas, tidak diragukan lagi keistiqomahannya. Saya yakin semuanya istiqomah, insya Allah ya. Cirinya istiqomah itu adalah ketika dia tidak ikut dalam aktivitas jamaah ini, dia merasa sedih. Kenapa? Karena tidak bisa sama-sama, bukannya merasa senang. Nah, jadi kadang-kadang ada ikhwan kita yang rajin taklim, tapi suatu ketika emang Allah takdirkan dia tidak bisa taklim. Selama yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang ma'ruf, tidak memaksiati Allah, kita doakan. Kenapa? Saya yakin dia sedih nggak bisa taklim. Ya Allah, aneh kemarin nggak taklim, Kenapa? Karena sudah merasakan nikmatnya berada di dalam jamaah. Kita sudah tahu lah perbedaan antara jamaah dengan
firqah, organisasi dengan jamaah kita sudah tahu. Yang mana kita ini tidak ada sedikit pun ya kepentingan dunia, nggak ada, insya Allah. Kepentingan dunia nggak ada. Nah, kemudian juga yang Allah benci ada 3 juga. Qila wa qala. Qila wa qala itu qila dikatakan, qala menyampaikan. Dia mendengarkan informasi, belum tahu jelas juntrungannya, udah disampaikan ke orang. Jadi sekarang nih banyak seperti ini ya. Dapat share, nggak tahu benar apa enggaknya. Wallahu alam juga bisa wabi. Hati-hati, Allah nggak ridho itu. Yang ketiga adalah kasratus soal, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Nanya terus ketika diperintahkan. Belum dicoba udah nanya, Akhirnya menimbulkan ketidaksukaan. Dia juga tidak suka, tafarruq akhirnya. Allah murka tuh kalau ada perbuatan seperti itu. Kemudian mubadzir. Yang disebut mubadzir adalah menghilangkan harta kita tanpa tujuan. Yang tidak mubadzir itu adalah mengeluarkan harta kita di jalan Allah, tidak mubadzir. Enggak ada ciri-ciri banyak atau sedikitnya. Walaupun banyak tapi di jalan Allah bukan mubadzir namanya. Tapi kalau misalnya di jalan Allah mau sedikit mau banyak semuanya bermanfaat. Tapi kalau bukan di jalan Allah namanya mubadzir. Nah itu barang Allah. Insya Allah jika kita mencari ridho Allah, maka Allah itu akan bersama kita. Allah bersama kita. Walaupun kita taklim di malam hari ini, kalau misalnya tujuannya benar-benar karena Allah, Allah bersama kita. Kita nggak bakalan ada orang yang bisa mencelakai kita. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wassami'. Itu doa tuh ya. Yang dulu pas awal Covid itu katanya selalu dibaca itu, awal Covid itu. Tapi sekarang Covid udah gini kayaknya udah lupa. Itu apa, baju besi itu. Dikir pagi petang. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah bi qudratihi wa 'izzati min kulli syarri syaitani ma ajidu wa haja. Dibaca tuh awal Covid. Sekarang Covid udah itu hilang lagi tuh. Enggak keluar lagi tuh bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un. Hati-hati. Sebagaimana penjelasan oleh imam ketika tabligh akbar di Muhajirun, itu menjelaskan tentang surat Al-Isra yang dibacanya oleh orang Mesir itu. Ada videonya. Ya. Yang menjelaskan bahwa ketika engkau diuji, wa idza massatkumul fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Ketika engkau diuji di atas laut, ketika itu imam menjelaskan, imam diamanatkan oleh imam ke Rawabitu, daerah Kalimantan sana, di atas laut. Itu ombaknya sih nggak begitu gede, tapi gelap ke sana sini. Nah, ketika diuji kita di atas laut itu, dhalla man tad'uhu illa iyyah, maka hilang semuanya orang-orang yang dulu pernah kita minta tolong sama dia kecuali Allah. Minta ke orang tua, minta ke siapapun yang kita minta tolong, yang kita anggap kuat, dia hilang waktu itu kecuali Allah, kecuali hanya Allah. Dan di situ udah mulai dah tuh, kalau udah ingat Allah, udah yang tadinya dia lalai berubah menjadi orang yang taat. Wah, nanti saya kalau misalnya udah sampai daratan saya mau sholat, kalau udah daratan saya mau zakat, mau puasa dan sebagainya. Kemudian Allah selamatkan dia masuk ke dalam daratan, maka a'radtum, dia kembali lagi. Yang dulunya mau sholat ditinggalin lagi, nggak sholat lagi. Dulu mau ngaji tinggalin lagi, nggak mau ngaji lagi. Diuji terus kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun begitu kita nih. Nanti kalau misalnya udah punya kendaraan, aneh rajin taklim gitu kan, kasih 1, ternyata Masya Allah masalahnya banyak, wah nggak bisa taklim. Kasih 2 nggak bisa, kasih 3. Sampai kapan gitu kan? Pertanyaan kepada kita semua. Nah, kita bersabarlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang senantiasa mendoa kepada Allah pada pagi dan sore hari, yang hanya menginginkan wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan kamu palingkan
Ya, pandangan kamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunia, hanya menginginkan kehidupan dunia saja. Jadi ketika itu asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, ada sahabat-sahabat yang dhaif, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya, mau datang nih orang kafir Quraisy ke majlis Nabi, tapi syaratnya, Muhammad, saya mau kumpul dengan kamu, cuma orang-orang ini keluarin dulu semuanya nih. Nah itu. Akhirnya Rasulullah mendapatkan ayat itu, bersabar wahai Muhammad, bersama mereka yang udah kelihatan ujian mereka itu bersama-sama kamu, hidup sama kamu, mati sama kamu, berjuang susah, senangnya sama kamu. Jangan kamu mengharapkan sesuatu yang belum jelas keimanannya dan meninggalkan mereka. Nah, ini perintah juga buat kita para hamba. Kita udah sama-sama menjalani hidup berjamaah ini, sudah tentu susah dan senangnya kita merasakan. Jangan tinggalkan ikhwan kita para hamba. Hanya menginginkan embel-embel dari luar yang sifatnya wah gitu kan, pergerakannya hati-hati. Dakhon kata siapa? Kata Ustaz Saifuddin, hati-hati dakhon. Kalau kamu masuk ke lingkaran-lingkaran itu setan itu keluarnya susah lagi dari situ. Maju mundur kata Ustaz Khozin, kalau udah masuk nggak bisa keluar lingkaran setan. Hati-hati. Kata Ustaz Saifuddin, kita ini seperti berada di bahtera Nabi Nuh. Kita hanya mengajak ayo masuk ke jamaah. Ayo. Karena Pak, supaya kalian selamat. Hanya kendaraan kita yang bisa menyelamatkan kita. Jangan ikut-ikut sama mereka. Nanti kita ke bawah. Ayo masuk sini. Kalau mau masuk. Nabi Nuh kan begitu ya. Ngajak mereka masuk. Bahkan anaknya pun, anaknya keturunan Nabi dicoret oleh Allah. Innahu laysa min ahli. Dia bukan keluargamu. Walaupun saudara kita, anak kita, kalau bukan seakidah kita di dalam jamaah ini, ma'anallah minta. Kalau kita ajak ayo masuk. Tentunya dengan akhlak, dengan akhlak kita. Ilmu itu jangan sampai mengalahkan akhlak. Percuma tinggi-tinggi ilmunya, tapi cara penyampaiannya nggak ruhamah. Nah dengan akhlak, bisa jadi kita belum nyampein dalil jamaah, ngelihat akhlak kita bagus, dia langsung deket sama kita, kan begitu banyak loh. Ya. Belum ngomongin dalilnya keluarin, tapi dia oh masya Allah dia akhlak yang bagus itu loh dia. Akhirnya dia terpancing, ngaji gimana sih, kayak gitu ya. Udah kayak gitu udah kepancing. Ayo dah kita ngaji aja. Nah itu saja para hamba Allah sebagai motivasi anak buat antum semuanya. Alhamdulillah ya, guru kita sama-sama sesepuh kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita dengarkan kalam-kalam beliau sebagai motivasi buat kita agar senantiasa kita istiqamah di dalam jamaah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.